Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu klasifikasi ras manusia menggunakan algoritma CNN dan SVM. Anggota kami ada Muhammad Taufik Fadil Restia, saya dengan NIM 064, Ardi Atmaja Karo dengan NIM 066, Sufan Rizal Maulana dengan NIM 075, Bagas Prabaswara dengan NIM 124. Pendahuluan. Di sini pendahuluan ada latar belakang, yang dimana ras manusia pada umumnya memiliki beberapa banyak ragam struktur wajah, jenis rambut, bentuk mata, dan warna kulit. Karena perbedaan-perbedaan ini, maka proses klasifikasi dibutuhkan untuk membedakan rasnya. Keuntungannya yang dapat diperoleh adalah sebagai sumber awal dari informasi untuk proses-proses di atas tadi, di antara lain untuk melakukan pemrosesan yang akan menjadi lebih cepat, tahan terhadap variasi geometris dari pola-pola tekstur kulit, perubahan resolusi citra, dan mengurangi ketergantungan pada penggunaan peralatan penjajakan khusus. Di sini penelitian kami memiliki penelitian yang terkait, yang dimana penelitian mengenai klasifikasi ras salah satunya adalah yang dilakukan oleh Adrian Sergiu Dabaran, Diana Borza, dan Radu Danescu. Penelitian yang dilakukan mereka berkait tentang menggunakan metode klasifikasi CNN untuk mengklasifikasikan ras manusia. Berdasarkan riset ini, didapatkan akurasi sebesar 96,36%. Di sini kami melakukan penelitian yang dimana secara umum ras manusia kan dibedakan dengan wajah, jenis rambut, bentuk mata, dan warna kulit. Karena perbedaan biologisnya, kami di sini klasifikasinya untuk mengenali ras pada image yang dilakukan. Setelah itu, dalam melakukan proses klasifikasi, kami melakukan implementasi metode CNN, yaitu Convolutional Neural Network, dan SVM untuk dibandingkan. Dan dari hasilnya akan diprediksi, yang dimana akan dilihat akurasi dan output dari gambarnya yang sudah ditunjukkan bagian dari ras-rasnya. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah itu? Nah, identifikasi masalah ini adalah bagian yang berfokus pada penjelasan poin penting yang dibahas pada penelitian kali ini. Nah, pada kasus ini, kita membahas tentang penerapan CNN dan SVM untuk mengklasifikasi ras manusia. Kemudian ada studi literatur. Nah, studi literatur ini umumnya digunakan oleh para peneliti itu untuk mengumpulkan berbagai macam data-data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, dataset kali ini juga kami kumpulkan dari situs kaggle.com, yaitu dengan URL sebagai berikut. Oke, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Kami memulai dengan identifikasi masalah. Setelah itu kemudian kita melakukan studi literatur yang mana terdapat 5 kelas ras pada dataset tersebut, yaitu white, black, Asian, Indian, dan others. Kemudian kita lakukan akuisisi data, kemudian kita preproses data tersebut, kemudian kita melakukan klasifikasi, yaitu dengan metode CNN. Setelah itu kita melakukan evaluasi model dan dokumentasi. Nah, setelah dokumentasi selesai, kita melakukan penggantian metode klasifikasi menjadi SVM, kemudian kita lakukan evaluasi model dan dokumentasi kembali hingga selesai. Nah, selanjutnya, di sini ada akuisisi data. Nah, data-data yang kami gunakan merupakan dataset yang berisi wajah-wajah dari macam-macam orang yang berasal dari situs kaggle.com dengan URL sebagai berikut. Dan kelas data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain white, Asian, black, Indian, dan others. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu pada penelitian ini kami menggunakan 2 jenis klasifikasi.
yaitu CNN, Convolutional Neural Network, dan SVM, Support Vector Machine. Klasifikasi CNN digunakan untuk klasifikasi dalam penentuan posisi pertengahan secara otomatis pada data yang melakukan klasifikasi pada citra. Selanjutnya yaitu klasifikasi SVM. Klasifikasi ini khususnya pada masalah nonlinear, yaitu memasukkan konsep kernel ke dalam ruang yang berdimensi tinggi. Tujuan dari klasifikasi ini yaitu untuk mencari hyperplane atau pemisah yang memaksimalkan jarak antara kelas data. Selanjutnya dokumentasi dapat ditarik kesimpulan pada pengujian CNN dan SVM yang digunakan untuk mengetahui ras dari citra yang ada. Setelah seluruh tahapan selesai, maka dilakukan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya itu evaluasi model. Setelah data berhasil diklasifikasikan menggunakan CNN dan SVM, selanjutnya yaitu mengukur hasil keluarannya untuk menentukan tingkat akurasi dari pengujian CNN dan SVM. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan data kelas prediksi dengan kelas yang seharusnya. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Jadi di sini yang tadi sudah disebutkan, kita menggunakan 5 macam ras, menggunakan dataset dari UTK Face itu. Di sini masing-masing ras itu kita bagi datanya menjadi 1024 data untuk masing-masing ras, yang berarti total datanya itu ada 5120 data. Untuk kedua klasifikasi kita bagi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Kemudian ada hasil klasifikasi dari report. Untuk klasifikasi CNN, kita mendapat jumlah akurasi rata-rata sebesar 63%. Kemudian untuk klasifikasi SVM, kita mendapatkan classification report sebesar 27%. Untuk di classification reportnya itu juga ada 0134 itu sebagai ras, dengan 0 itu ras kulit putih, 1 ras kulit hitam, 2 ras Asia, 3 ras India, dan 4 ras yang lainnya atau others. Next. Ini merupakan hasil output ras pada image dataset yang menggunakan CNN. Ini hanya sebagiannya saja, dan kebetulan di sini ada satu gambar dengan prediksi yang salah. Yang di atas gambar itu merupakan ras prediksi, sedangkan yang bawah itu merupakan ras aslinya. Di sini bisa dilihat ke citra yang salah, itu ras India dibilangnya sebagai ras kulit hitam. Kemudian sisanya ras ASEAN dibilang sebagai ras ASEAN benar, sampai seterusnya itu benar. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada kedua jenis klasifikasi yang dilakukan, tingkat akurasi yang lebih tinggi yaitu tingkat akurasi dari klasifikasi CNN. Meskipun dataset yang digunakan sama, tetapi hasil tingkat akurasinya dapat berubah-ubah sesuai dengan jenis klasifikasinya. Berbeda dengan kasus-kasus yang lain, pada kasus ini klasifikasi CNN lebih unggul karena hasil akurasi pada pengujian kami memiliki persentase yang lebih besar daripada klasifikasi SVM. Kita juga punya saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu menggunakan dataset yang lebih beragam supaya tingkat akurasi semakin berpengaruh, lalu menambahkan jumlah dataset yang digunakan, lalu melakukan klasifikasi dengan jumlah epoch yang lebih banyak, lalu melakukan perbandingan pada jenis klasifikasi yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.